saya akan menjelaskan tentang merancang flowchart. Model flowchart adalah suatu mendesain model alur berpikir isi dari suatu program, di mana dalam setiap desain alur kerja atau alur suatu pemrosesan informasi berdasarkan atas visualisasi flowchart yang komunikatif. Tujuan dengan alur dan jalur proses pengerjaan sesuatu dapat dengan mudah dipahami dan dilalui serta diikuti secara menyeluruh dan bermakna, sesuai dengan jenis model yang telah disampaikan pada pembelajaran berbasis komputer atau dikenal dengan model drill, tutorial, simulasi, dan games. Selanjutnya yaitu simbol pada flowchart. Yang pertama, terminal point symbol atau simbol titik terminal, menunjukkan permulaan atau akhir dari suatu proses. Yang kedua, flow direction symbol atau simbol arus, digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain, berfungsi untuk menunjukkan garis alir dari suatu proses. Yang ketiga, processing symbol atau simbol proses, digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh komputer, di mana pada bidang industri, simbol ini menggambarkan kegiatan inspeksi, atau processing symbol disebut juga dengan simbol inspeksi. Yang keempat, decision symbol atau simbol keputusan, digunakan untuk memilih proses atau keputusan berdasarkan kondisi yang ada. Biasanya, simbol keputusan ini ditemui pada flowchart program. Yang kelima, input-output atau simbol keluar-masuk, di mana menunjukkan proses input-output yang terjadi tanpa bergantung dari jenis peralatannya. Yang keenam, predefinite process atau simbol proses terdefinisi, digunakan untuk menunjukkan pelaksanaan suatu bagian prosedur atau subproses. Dengan kata lain, prosedur yang terinformasi di sini belum detail dan akan dirinci di tempat lain. Yang ketujuh yaitu connector on page. Simbol ini fungsinya untuk menyederhanakan hubungan antara simbol yang letaknya berjauhan atau rumit bila dihubungkan dengan garis dalam satu halaman. Yang kedelapan, connector off page sama dengan on page connector. Hanya saja simbol ini digunakan untuk menghubungkan simbol dalam halaman berbeda, di mana menggunakan huruf dan angka. Yang kesembilan, preparation symbol atau simbol persiapan, di mana digunakan untuk mempersiapkan penyimpanan di dalam storage. Yang kesepuluh yaitu manual input symbol, digunakan untuk menunjukkan input data secara manual menggunakan online keyboard. Yang ke-11, manual operation symbol atau simbol kegiatan manual, digunakan untuk menunjukkan kegiatan atau proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Yang ke-12, dokumen simbol. Jika Anda menemukan simbol ini, artinya input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output yang perlu dicetak di atas kertas. Yang ke-13 yaitu multiple dokumen. Sama dengan dokumen simbol, hanya saja dokumen ini digunakan lebih dari satu dalam simbol ini. Yang ke-14, display simbol, di mana menyatakan penggunaan peralatan output seperti layar monitor, printer, plotter, dan lain sebagainya. Yang ke-15 yaitu delay. Sesuai dengan namanya, delay digunakan sebagai simbol yang berfungsi untuk material dalam troli menunggu dan diproses lebih lanjut, menggunakan elevator, surat-surat menunggu untuk diarsipkan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, flowchart program memiliki 4 fungsi. Keempat fungsi flowchart tersebut antara lain: 1. Memastikan program memiliki alurnya sendiri. 2. Melihat keseluruhan program. 3. Melihat proses dari sebuah program ketika dijalankan. 4. Pedoman dalam menyusun atau mengembangkan aplikasi. Jenis-jenis flowchart adalah sebagai berikut. 1. Flowchart system. Flowchart system atau bagan air sistem merupakan bagan yang menunjukkan proses pekerjaan di dalam sistem. 2. Flowchart dokumen. Flowchart dokumen atau yang kerap disebut flowchart formulan, diagram alir yang menggambarkan proses dari laporan dan formulir lengkap dengan tembus-tembusannya. Yang ketiga, flowchart program.
Flowchart program merupakan bagan alir yang menggambarkan tahapan dalam proses sebuah program. Yang keempat, flowchart skematis. Sekilas, program skematis tampak menyerupai program sistem karena memang kedua program ini sama-sama digunakan untuk menggambarkan prosedur atau proses dalam sistem. Simbol-simbol yang digunakan keduanya pun sama. Yang kelima, program proses. Terakhir ialah program proses atau yang biasa disebut program flowchart. Contohnya seperti slide berikut. Materi selanjutnya yaitu storyboard. Sejarah storyboard. Storyboard pertama kali dikembangkan di studio Walt Disney pada tahun 1930. Perkembangan storyboard di Disney berawal dari revolusi buku-buku komik yang terbentuk sketsa cerita yang telah dibuat sejak tahun 1920 yang bertujuan untuk menggambarkan konsep mata pelajaran kartun animasi pendek. Dalam buku The Story of Walt Disney, Henry Holt 1956, Diane Disney Miller menjelaskan bahwa storyboard pertama diucapkan pada tahun 1933. Storyboard pertama kali dibuat oleh seorang animator bernama Webb Smith. Selanjutnya, pengertian storyboard. Storyboard adalah sketsa gambar yang disusun sesuai dengan naskah. Dengan storyboard, kita dapat menyampaikan ide cerita kita kepada orang lain dengan lebih mudah, karena kita dapat mengiringi khayalan seseorang mengikuti gambar-gambar yang tersaji, sehingga menghasilkan persepsi yang sama pada ide cerita kita. Salah satu tahapan penting dalam produksi film adalah membuat storyboard. Menurut Prasetyo 2007, storyboard merupakan salah satu langkah pendahuluan merencanakan suatu media pembelajaran. Storyboard merupakan konsep komunikasi dan ungkapan kreatif, teknik dan media untuk menyampaikan pesan dan gagasan. Materi selanjutnya yaitu manfaat storyboard. Yang pertama, mempermudah dan mempercepat dalam pembuatan suatu film, baik itu film pendek atau film animasi, video pendek, dan lain sebagainya. Yang kedua, bisa dipakai untuk mempermudah orang lain dalam memahami jalan cerita. Yang ketiga, bisa dipakai untuk mengingatkan animator tentang alur yang terdapat dalam suatu cerita. Yang keempat, menunjukkan segi artistik dari suatu film atau video pendek. Yang kelima, memperlihatkan tata letak visual dari sebuah adegan, misalnya bagaimana tata letak adegan utama dari sudut pandang lensa kamera. Berikut terdapat beberapa penggunaan storyboard terdiri atas yang pertama film. Sebuah storyboard film pada dasarnya besar komik dari film atau beberapa bagian dari film. Terlebih dahulu untuk membantu direktur film, yang sinematografer dan televisi komersial, periklanan, klien memvisualkan adegan dan menemukan masalah potensial sebelum mereka terjadi. Yang kedua, animasi. Dalam animasi dan efek khusus bekerja, tahap storyboard mungkin akan diikuti oleh disederhanakan mock-up yang disebut animatik untuk memberikan ide yang lebih baik tentang bagaimana adegan ini akan terlihat dan merasa dengan gerak dan waktu. Yang ketiga, fotomatik. Sebuah fotomatik mungkin berasal dari animatik atau foto animasi. Sebuah serangkaian masih foto-foto diedit bersama dan disajikan pada layar dalam urutan. Yang keempat, buku-buku komik. Beberapa penulis telah menggunakan jenis gambar storyboard meskipun agak samar untuk scripting buku komik mereka. Sering menunjukkan pementasan tokoh, latar belakang, dan penempatan balon dengan instruksi untuk seniman yang diperlukan sering ditulis dalam bentuk margin atau dialog atau keterangan ditunjukkan. Yang kelima, bisnis. Storyboard yang digunakan saat ini oleh industri untuk perencanaan kampanye iklan,
sebuah usulan atau presentasi bisnis lain yang dimaksudkan untuk menyaksikan atau memaksa untuk bertindak. Selanjutnya, komponen-komponen penyusun storyboard yang harus ada pada template adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagian judul, berisi tentang judul, episode, scan, dan halaman. Yang kedua, bagian subjudul, berisi tentang penjelasan, tekstur, panel, sequence, lokasi, dan setting waktu. Yang ketiga, bagian visual, berisi tentang gambaran adegan dapat menyisipkan visual atau fotografis dan lain-lain. Anda juga dapat mencakup teks yang akan ditampilkan di layar atau Anda dapat membuat bagian lain untuk teks. Yang keempat, bagian audio, berisi tentang uraian audio yang akan melengkapi berupa nama dari file, musik atau rekaman, dan atau efek suara SFX yang akan bermain di layar masing-masing. Yang kelima, bagian dialog atau action, berisi detail action dan pergerakan kamera, framing, angle, serta dialog adegan jika ada. Yang keenam, bagian properties, berisi tentang penjelasan artistik, properti, wardrobe, dan timing atau durasi.